pelapor kita namanya Viga. Iya. Nah si Viga ini sebenarnya dia tuh udah punya pacar. Orang tuanya ini nggak ngerestuin dia sama pacar yang sekarang gara-gara cowok yang sekarang itu miskin. Oh, gara-gara cowoknya miskin. Lu tuh anggap, ada angkot hias-hias. Kita bingung dong itu angkot siapa? Karena di angkot itu ada hiasan dan tulisan Viga. Viga? Viga bukan lu bilang Iya, pelapor kita. Loh, itu angkotnya ada tulisan Viga aja sih. Kita masuk ke dalam, tiba-tiba kita ngeliat Laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Viga mana? Aku Mas ya. Ini Viga. Iya. Ini angkot siapa ya? Angkot saya, Mas. Angkot kamu? Oh, maksudnya nama kamu siapa? Saya dari. Denny. Apaan? Ada sudah di sini. Ibunya kelihatan marah banget, apalagi sama cowok yang tadi itu yang mohon-mohon, ternyata dia adalah Denny, pacarnya Viga yang ternyata adalah supir angkot tersebut. Dia datang bawa angkot yang dihias untuk melamar Viga. Serius, Tante? Tolong, Tante. Kamu mau serius dengan anak saya? Bisa apa kamu? Ini siapa, Viga? Dia pacar kamu. Pacar? Oh, pacarnya? Tapi saya nggak pernah menyetujui hubungan mereka. Kenapa emang? Hanya supir angkot segitu. Mana mungkin kamu bisa ngebahagiain anak kami? Tolong, Tante. Tidak. Saya nggak akan setuju dengan kamu. Aku jamin anak Tante pasti bahagia, Tante. Saya. Mama. Kamu pilih laki-laki seperti ini. Mama sudah pilihkan kamu sama Felix. Tapi aku Felix ini siapa, Tante? Dia tuh cowok playboy Mas Uya. Oke. Oh, Tante menjodohin dia dengan laki-laki lain namanya Felix. Tapi aku nggak cinta sama dia Mas. Kenapa? Emang Felix kenapa? Dia tuh playboy, dia tuh gak baik. Ya ternyata ibunya memang menjodohkan anaknya si Viga ini dengan seorang yang bernama Felix yang katanya orang kaya. Hari ini kamu mau kasih makan apa sama Vicky? Kita saling cintai, Tante. Hari ini kamu mau makan cinta. Aku tanggung jawab, Tante. Aku pasti bakal bikin anak Tante bahagia. Saya begini. Materi, harta, ruang. Tapi ini semuanya harus pakai harta. Viga, kamu sayang sama aku, Viga. Kamu sayang sama aku, Viga. Kamu nggak ngerti kebahagiaan. Bisa kamu ngebagiin anak saya dengan angkot butut kamu itu? Bisa, Tante. Pergi kamu. Aku bakalan narik tiap hari buat kebahagiaan anak Tante. Pergi kamu. Ayo, sayang. aku sekali aja. Iya, Tante. Dia ini Masih aku percayaan, Tante. Sekali aja, Tante. Tante. Sebetulnya kesini tuh mau ngapain sih? Aku mau ngelamar dia, Mas, Viga. Coba Mas bayangin, aku nabung beli emas kayak gini. Cuma buat dia, Mas. Ini aja, walaupun bekas, tapi aku niat tulus buat bahagiain dia, mau ngelamar dia, Mas. Tapi, ya Allah. Gak tahu, Mas. Gimana, Mas? Sorry ya, bukan gue merendahkan lo, cuman gue juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tuanya Viga. Ya pasti dia pengen anaknya yang terbaik lah. Ya. Sayang, Mas. Ya gue tahu lo sayang, tapi kalau orang tua nggak setuju ya gimana? Kita juga nggak bisa maksa. ayo Mas Uya, cepetan Dani, kita pergi dari sini. Ayo, Mana? cepetan, Ya sebelum kemana? 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 Ayo Mas Uya, cepetan kita kabur dari sini Mas Uya, ayo cepetan. Apa maksudnya kemana? Gimana sih? Apa-apaan lo? Hei, apa-apaan lo? Udah lu nggak usah ikut campur. Dia pacar gua. Hah? Iya. Ya, mana mau pacar lu kayak lu? Maksud lu apa? Hah? Enggak, lu siapa gue tanya? Gua pacarnya. Emang dia pacar lo? Bukan, dia tuh yang disuruh sama Mamang. Tiga, kamu dengerin dulu ya. Mama kamu Kenapa udah sih pegang-pegang? Dia pacar gua ya. Udah. Oke, biar dia ngomong dulu. Oke. Oke, mama dia udah restuin. Mamanya udah jodohin sih. Udah jodohin. Sekarang mau nggak kamu sama dia? Aku nggak mau sama dia. Ya udah, anaknya nggak mau, ngapain lu paksa? Tante. Wah, tolong kamu. Tolong anak saya, pergi kamu. Masih juga kamu di sini. Tanda dengar mulut saya bilang, kamu pergi. Jangan sampai kasar
Viga, Sini, Felix. kamu sayang kan sama aku? Kamu milih dia apa aku? Dia lebih cocok dengan Felix daripada kamu. Pergi kamu dari sini dengan angkat butut kamu. Dia milik Felix, bukan milik kamu. Sampai kapanpun gue gak akan pernah mau sama lu. Gue gak pernah sudi mau sama lu sampai mati. Gue gak akan pernah mau sama lu. Kamu dengar dulu ini apaan nih? Kampungan. Apaan lo? Hah? Dulu apa? Dulu apa? Orang kemana barang lu? Apa lo maksudnya? Apa? Lu siapa di sini? Gue host. Lu host doang? Iya, lo siapa? Lo orang kaya? Iya lah. Orang kaya mobilnya begini doang? Hah? Supir gue aja lebih bagus mobilnya pada mobil lo. Maksud lu apa? Hah? Gua beli ini hasil keringat gua ya. Hah? Kurang ajar lu ya. Ini kampungan nih. Oh, kampungan ya? Gayanya kayak orang kampung lah. Tante, sekarang Vika nggak mau sama saya nih. Urusannya bisa panjang sama saya ntar. Loh, apa urusannya? Emang tante dijanjiin apa sama Ada dia? urusan sama situ ya. Saya gak tahu. Ya kalau emang kenapa kalau Viga nggak mau sama lo apa urusannya? Tante masih ada uang saya pinjamin ke tante. Tunggu Felix. Saya nggak tahu. Felix. Ma. Ma udah, Ma. Dia tuh cowok gak bener, Ma. Dia tuh kayak gitu, Ma. Ma, dia tuh ceweknya banyak. Aku tuh tahu dia. Ibu juga ngerti. Mas, itu dia pergi gimana? Mas, dia tolongin aku, Ma. Bisa. Iya, iya. Lo ikutin dia. Oke. Yaudah, yuk. Kasih kunci. Pas Felix pergi dari rumahnya Viga, gue disuruh Mas Uya dan tim untuk mengikuti Felix. Gara-gara kamu nih. Pergi kamu. Masuk. Jangan kayak gitu. Masuk kamu. Ma, Vika. 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 Udah, Viga. Udah, menurut mama aja. Oke. Biar udah masuk lagi. Tante. Ini semua gara-gara Mas nih, gara-gara acara ginian nih. Semuanya berantakan. Gak lama Viga keluar lagi dan minta kita untuk pergi dari situ. Ibunya tetap mengejar kita, dia teriak-teriak. Kamu banget ya. Ma, aku cuma mau Ngapain kamu ikut laki-laki? Sopir Aku angkot cuma itu. mau buktiin sama Mama kalau Felix itu cowok gak bener. Udah, Ma. Vika. Ma. Ya udah. Mulai saat ini terserah kamu. Jangan anggap Mama lagi ya. Ingat itu. Kamu gak nurut bener Mama. Gak nurut, gak tahu diri kamu, Vika. Vika. Mas, kita ngapain ikutin Denny? Ya nggak apa-apa, soalnya Felix udah diikutin sama Risa tadi naik motor. Kita juga harus fair nih, ya. Kamu kan minta kita selidikin Felix, tapi yang nggak ada salahnya juga kita selidikin Denny. Kalau emang kamu yakin sama Denny, ya kita punya bukti sama ibu kamu. Kita bandingin nanti antara Denny dan Felix, ya. Bener nggak? Aku capek, Mas Uya. Sekarang kita ikutin aja. Ya kita tahu si Denny juga ini kan lagi kecewa banget, ya. Sekarang saya tanya, kamu udah pernah ketemu orang tuanya Denny belum? Belum pernah. Kamu mau serius sama Denny tapi kamu dibawa ke orang tuanya aja nggak pernah. Aku yakin Denny baik kok, Mas Uya. Kamu nggak tahu rumahnya dia juga? Aku nggak tahu. Nggak tahu rumahnya. Lalu angkot Denny ini berhenti di suatu tempat. Ini banyak-banyak angkot di depan. Jangan-jangan emang rumahnya di sini nih. Apa dia mau ke pangkalan angkot kali ya? Oke, kita lihat deh. Dia berhenti. Oh ya, dia turun. Kita lihat Denny turun. Tapi yang bikin kita kaget, di situ ada seorang wanita hamil. Loh, itu perempuan siapa, Dok? Hah? Itu cewek hamil ya? Itu sih. Tuh, dia muntah-muntah loh. Itu dia kenapa? Tuh. Dia dipeluk-peluk, dirangkul-rangkul. Itu cewek hamil ya perutnya. Gede kan? Istri. Dia udah punya istri berarti. Mas Uya dia tega ngomongin aku. Tuh, disuapin makanan loh. Wah.
Oke. Andai kata dia bukan istrinya, tapi ini siapa? Kakaknya kah? Adiknya mungkin juga kali ya, iya kan? Enggak, aku yakin tuh pasti istrinya, Mas. Bukan kakaknya mungkin? Dia nggak punya kakak. Dia nggak punya kakak cewek. Sampai yang membuat si Viga marah dan kecewa itu saat ngelihat wanita hamil tersebut nyukurin kumisnya Denny. Ini apa ini? Hah? Ini siapa? Iya, Bang. Kamu nggak tahu dia Ya, ternyata lu udah punya istri kan? dia bukan siapa-siapa saya. Siapa? Kenapa lu hamil? Kenapa itu? Dia tuh istri teman saya. Temen yang Oke, mana? Kalau itu istri teman kamu, ya kan? Ngapain lu suapin dia? Hah? Dia lagi ini ngidam. Yang apa urusannya emang kalau istri teman lo yang ngurusin? Ya apa salahnya sih kita berbuat baik? Lu ngapain gitu-gituin dia, cukur-cukurin kumisnya Lagi di dia? depan umum, Mas. Kamu percaya sama aku deh. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Kamu percaya nggak sama aku? Hah? Percaya nggak sama aku? Kamu kan sayang sama aku. Percaya nggak sama aku? Dia bukan siapa-siapa aku. Benar. Biar aku jelasin. Loh, kenapa lu mau jelasin? Nggak boleh? Nggak, Mas. Nggak apa-apa. Dia istrinya temen aku, benar. Iya, istri teman kamu. Kenapa dia mau jelasin kamu nggak mau tutup mulutnya? Ya, Jelasin Mas Denny nggak apa-apa daripada Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan itu ternyata kamu percaya kan? Dia tuh istrinya temen aku. Denny, mana Lala? Ada di sana. Bapak ini siapa? Temennya Denny. Oh, temannya Denny. Iya. Temen saya. Bapak ini di sini maksudnya Dia sama-sama supir angkot kan? Sama-sama supir angkot. sama-sama supir angkot. Ya, di pangkalan. Pangkalan di sini. Oh, kepala di sini. Lala ikut sama. Lala ada di dalam. Oh, Lala tuh yang cewek tadi. Iya, dia tuh istrinya temen aku, Mas. Oh, Lala tuh istri Bapak. Iya. Ya laki-laki tadi begitu tenang sih, dia juga nggak marah sama Denny dan menurut dia emang mereka udah kayak keluarga dan menurut laki-laki tersebut ya Denny udah biasa ngurusin istrinya laki-laki itu, jadi itu hal yang biasa. Daripada semuanya percuma kayak gini, kalau emang kamu udah nggak percaya sama aku, lagi pula aku pikir mama kamu udah nggak merestui kita, udah nggak percaya juga sama kita. Mending kita udahan aja sampai di sini. Aku nggak bisa kayak gini terus. Kamu jahat. Vika! Ya Denny mengejar kita sampai mobil, tapi ya Viga udah kecewa, dia nangis, kesel. Ya udah, saya bilang Denny ntar aja dulu, udah tenang, biarin Viga tenang dulu. Mana sih? Aku curiga kenapa dia mau tutup mulut cewek itu pas dia mau jelasin. Pasti kan itu ada yang disembunyikan. Ya sih, tadi cewek itu tadi mau ngomong sesuatu ya. Aku yakin pasti ada sesuatu di situ. Dan ternyata Felix berhenti di ruko yang kayak semacam kantor gitu. Jadi gue langsung telepon Mas Uya dan gue langsung Sherlock. Loh. Dia pergi berdua tuh. Tuh kan Mas, itu Felix kan tuh Mas. Tuh Mas, Cewek. itu cewek. Kita harus turun Mas, ayo Mas. Bisa kasih, bilang kita ini dulu. Itu Mas Uya. Nih. Dia masih di mobil ya? Buka. Siapa dia? Iya. Dia sekretaris saya. Oh, sekretaris. Sekretaris kok mesra-mesraan? Ya, kewajiban saya sekarang saja. Sayang, ada apa sih? Baik-baik. Sayang. Oh, siapanya dia? Hah? Sakit? Tuh kan, lo seperti yang teman-teman gue bilang kan. Mbak sekretarisnya atau siapanya, Mbak? Mbak, awas. Jangan dong, gak enak. Lo siapanya dia? Gue mau jelasin dulu. Siapanya? Lu kan sama cowok gue. Lu kali gila. Ih, lihat ya. Pokoknya aku bakal bilang semuanya ini ke Mama. Bentar lagi tuh kita mau nikah kali gila lo. Oh, ya udah nikah aja. Yang si mana lo? Ngaco lo ya. Apa Mas yang aku bilang kan, Mas? Iya.
benar ternyata mereka pacaran. Walaupun Felix nggak ngaku, tapi kan wanita yang tadi mengaku sekretaris dia bilang itu mereka pacaran. Dia tuh tergila sama saya. Tergila-gila, tapi lu mesra-mesra sama dia, lu pegang-pegang tangannya dia tadi. Kagak enak dilihat orang. Udahlah, pokoknya lihat aja nanti ya, gue bakal ceritain semuanya nih ke mama. Percaya. Jangan pegang-pegang gue. Percaya sama saya. Gak, Dia bukan siapa-siapa. gak peduli juga dia mau siapa-siapa kek. Yang penting gue udah ada bukti buat kasih tunjuk ke mama. Kalau lu tuh bener-bener cowok yang gak baik. Karena mama kamu udah percaya sama saya 100%. Lu bukan siapa-siapanya, lu gak berhak. Ya udah, gue putusin dia sekarang. Lu mau putus, gak ada urusannya sama gua. Coba kamu dengar penjelasan dia. Keluar bentar, keluar. Keluar. Apa sih? Ada apa? Ada apa lagi? Saya kadang lupa apa-apa. Tadi lu bilang gua pacaran. Baru gak ada 5 menit yang lalu. Pak. Terus lu lebih milih dia? Pak, udah terserah lu. Mbak, ntar dulu. Saya bukan siapa-siapanya dia. Tadi lu bilang dia mau pacaran. Sekarang lu bilang enggak. Gini kan dibilang katanya mau dilaporin mama. Saya bingung. Lalu lu terus ini siapa? Udah terserah lu deh. Ayo Mas, kita pulang ya Mas yuk. Oke, bye. Tiga. Saya nggak tahu ada perjanjian apa antara Felix dengan mamanya Viga. Karena saya juga masih ingat tentang apa yang tadi terjadi di rumahnya Viga. Tante masih ada uang saya pinjamin ke Tante. Yang membuat Felix yakin bahwa mamanya Viga ini lebih percaya ke Felix dibanding ke anaknya sendiri. Sebetulnya, kita sudah menyiapkan rencana penjebakan oleh penggoda kita. Dua-duanya pria ini akan kita jebak. Yang pertama adalah Denny. Jadi penggoda kita, Bunga, sudah menghubungi Denny. Dia berpura-pura menawari Denny untuk sebuah lowongan pekerjaan. Mereka janjian ketemu di sebuah kafe. Halo, Mbak Bunga ya? Oh iya, Masnya Mas Denny ya? Ya, betul. Oh iya, boleh. Benar saja, Denny datang menghampiri penggoda kita, Bunga. Ngomong-ngomong, kamu tahu nomor saya dari mana ya? Oh, saya dari teman Mas. Oh gitu. Soalnya kok kayaknya dadakan banget harus kesini langsung gitu ya. Soalnya nyari apa sih? Oh iya Mas, jadi gini. Saya tuh lagi cari karyawan buat kerja di kantor perusahaan saya. Jadi kantor itu tuh butuh yang multitasking gitu. Terus dia kerjanya mau sesuai by request gitu. Mas maaf mau tanya sebelumnya, Mas tuh basicnya apa sih? Actually aku dulu sih kuliah di luar negeri, sampingnya menjadi juga. Dulu aku pernah di konsultan juga, banyak sih. Berkali-kali pindah-pindah, coba sana sini. Kuliah di mana emang Mas? Aku dulu di Australia. Kok dia nggak pernah bilang sih dia kuliah di Australia? Ya, pasti lu dibawa ya, dia gombal sama penggoda kita. Boleh aku puji dikit gak? Boleh. Dikit. Nama kamu cantik banget. You name flower. Flower itu bunga yang merekah, indah. Banyak kumbang-kumbang yang datang dan ingin menyapa dunia. Dan kumbang itu aku salah satunya. Gombal banget Masnya. Selama ini aku dianggap apa Mas sama dia berarti. Aku udah bilang sama mama dia udah yang paling baik, ternyata dia kayak gitu. Dia lagi gombal, ngibulin penggoda kita. Apa gimana nih? Ih, Masnya pengen bunga, Masnya kumbangnya. Berarti Masnya mau ngisep-ngisep bunga dong. Mama Lisa. Mas apa sih Mas? Kok dia pengen kayak gitu sih Mas? Itu kan dia cuma sama cewek gak jelas, masa dia baru ketemu langsung kayak gitu? Ya mungkin dia lagi patah hati. Dia habis putus sama lo, ditolak sama nyokap lo. Tapi kan gak harus langsung sama cewek itu Mas. Ini juga cuma penggoda kita kok, emang cowoknya aja. Kamu ya cantik banget ya? Saya cantik. Emang Mas sudah pernah lihat saya kan baru lihat sekali. Ya justru itu, baru pertama kali lihat aja udah. Aduh Mas, pegangnya jangan kenceng-kenceng deh, sakit. Kurang ajar, tega banget ya kayak gitu Mas. Ya ampun, ngapain sih pegang-pegang kayak tangan kayak
Viga merasa Denny selama ini gak pernah seromantis itu sama dia. Tapi dia melihat sama penggoda kita, wow dia sangat romantis banget. Kamu tahu nggak judul puisi dari Shakespeare? Emang apaan? Tahu? Kamu tahu judulnya? Apa? Kayak nama kamu, Flower. Ih, Cantik kan? gombal. Cantik banget. Berarti nama aku cantik ya, Mas ya. Berarti kalau gitu dia gampang banget dong ngapain aku, Mas. Yang membuat kita makin bingung saat dia menyebut sebuah judul puisi dari Shakespeare. Nah, ini kan gak banyak yang orang yang tahu loh. Jadi kamu jago banget sih tahu puisi itu, Shakespeare itu. Ya kalau di luar negeri kan kalau kuliah di Aussie kan kita harus tahu segalanya dong. Bagus deh. Mas nggak mau minum nih? Oh iya. Oke. Kurang ajar banget ya, Mas. Dia nggak mau ngaku dia supir angkot. Ih, kamu kok cium tangan aku sih? Kenapa? Nggak boleh. Malu tahu. Kita kan sama-sama single. Hah? Kita kan sama-sama single. Benar single? Nggak bohong. Enggak dong. Kita punya pacar loh. Jadi sebenarnya aku dulu punya cewek. Tapi mamanya tuh nggak percaya. Oh, nggak percaya kenapa, Mas? Nggak percaya gitu sama aku. Jadi dia kayak ngerendahin aku banget. Kok gitu sih dia, Mas? Dia ngapain kayak gitu, Mas? Dia bukan Mas. Viga pun mulai menyesal. Dia terlalu yakin dengan Denny dan dia jadi mulai merasa bahwa kenapa dia nggak nurut ibunya aja. Viga kesel langsung dilabraklah Denny. Kurang ajar, udah Mas, aku udah nggak tahan lagi, Mas. Kita keluar. Kamu keterlaluan ya, Mas ya? Aku bisa jelasin. Aku bisa jelasin semuanya. Enggak, kamu keterlaluan, Mas. Enggak, dengerin aku semuanya. Lu hebat ya, supir angkot ngaku kuliah di Australia. Hah? Aku nggak nyangka kamu, Mas. Aku pikir kamu orang yang baik ternyata. Kita ngomongin apa aja kamu nggak tahu kan? Tahu lah, udah kita dengar semua. Kok bisa gitu sih? Maksudnya apaan ini? Ya, emang aku. Kita pulang aja. Masih kayak gini. Kamu apa-apaan sih? Kayak gini. Ini kan seperti yang kamu lihat. Aku sayang kamu. Aku serius sama kamu, Vika. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu, Mas. Kamu tuh pengkhianat. Kamu sayang sama aku kan? Kamu sayang sama aku kan? Tapi kayak gini caranya, Mas. Aku sayang banget sama kamu, please. Enggak, Mas. Udah, Mas. Aku udah nggak percaya Ya. lagi, Mas. Bingung juga, ya Denny nggak ada salahnya karena dia bilang ya kita udah putus pertama. Orang tua kamu juga nggak merestui kita katanya. Dan menurut Denny wajar kalau saya juga mencoba mendekati wanita lain. Ya iya juga sih. Tapi lo ngaku ke dia kalau lo supir angkot. Hah? Lo ngakunya kuliah di Melbourne. Tapi lo bahasa Inggris lumayan ya. Ya emang Ya lumayan buat tipu orang ya berarti ya. emang supir angkot gak boleh bahasa Inggris, gak boleh Boleh, boleh. Tapi nggak apa-apa saja kayak gini, Mas. Tapi selama ini kamu nggak pernah mau bahasa Inggris sama aku. Ya buat apa juga? Kamu juga nggak pernah bilang kamu pernah kuliah di universitas luar negeri. Masa kamu gak percaya sama aku sih? Tapi kan dalam hubungan tuh pasti harus ada saling penjelasan, Mas. Udah, intinya aku benci sama kamu. Vika! Denny ngejar terus sampai mobil. Tapi saya bilang udah oke, enggak, gue juga kecewa. Karena gue juga apa ya, apa yang gue pertama kali gue lihat sama Denny kan kita belain dia kan. Tapi dengan apa yang kita lihat barusan sama penggoda kita, saya jadi nyesel juga belain Denny. Vika! Aku bisa jelasin, Vika. Ya, jelasin aja nanti sama teman-teman yang di Australia. Australia sama Australia. Ini kan seperti yang aku pikirin, Vika. Vika! Dengerin aku, Vika. Vika! Ah! Viga menangis terus jadi-jadinya di mobil. Tapi saya bilang Viga, ini penggodaan belum selesai karena Felix juga harus kita goda, harus kita tes. Cara pengetesannya adalah beda. Karena penggoda kita dari tadi udah nelfonin Felix, tapi Felix tuh kayak nggak mempan. Dia ke penggoda kita kayak nggak ngerespon. Oke, caranya harus berbeda. Ini belum buka. Lama banget bukanya. Sana. Saya tunggu 10 menit ya. Ini kasar banget ya orangnya ya. Gini kita tes yuk. Gimana bedanya dia memperlakukan orang
Ya kita bikin uji sosial. Kita masukin, kita punya siapa ya? Ada ibu-ibu nggak? Ada. Siapa tim kita yang ibu-ibu? Oh Agra aja. Agra kan Ya. ibu-ibu banget tuh mukanya tuh. Ya. Lewat, barangnya jatuh tuh pura-pura pusing. Dia bakal nolongin apa nggak? Coba kita bandingin ya. Bang nggak punya tangan, ambil aja sendiri. Ih, cuek aja loh. Cuek aja loh. Aku bilang ambil sendiri, lu nggak bisa usaha sendiri. Kok malah marah gitu ya? Dia nolongin enggak tapi kasar banget. Lu jangan halangi mobil gua mau balik. Saya lagi hamil loh, Mas. Ah bodoh amat, cepetan. Mas tega banget sih sama saya, Mas. Lu mau gua tabrak? Ini saya berdua loh, Mas. Kalau bantu, Mas, bisa bantu, Mas. Tolongin berdiri, Mas. Tolongin. Manja banget ya. Bangun sendiri kan bisa. Gak usah pegang mobil gua. Dia pegang mobil aja nggak boleh. Mobilnya bagus, bisa ada orang. Jangan halangi mobil gua mau keluar. Cepetan. Gila lu kasarin keterlaluan. Ya udah, Agra lu campur aja Agra. Awas, Mas, kena ajak. Kayak gue dong, suksesnya. Oke, kalau tadi dia semena-mena sama ibu-ibu itu gimana? Kasusnya akan sama atau berbeda kalau kita masukkan penggoda yang cantik, seksi, melakukan hal yang sama di depan dia. Yuk masuk Bunga. Ada yang luka? Sorry. Aduh, gak enak deh, Mas. Gak enak. Tuh kan, Mas, beda dia langsung ditolongin, Mas. Wah, emang udah playboy banget tuh, Ya, coy. beda banget. Tadi dia cuek banget, sekarang. Iya, benar. Oke, Bunga, lo ini aja, lo godain. Aduh, saya jadi ngerepotin Mas deh. Enggak kok. Mbak jatuh juga saya gendong. Thank you banget ya, Mas ya. Saya lagi ketemu sama teman, Mas. Siapa namanya? Oh, nama saya Bunga, Mas. Mas Namanya siapa? Felix. Oh, Felix. Jelas beda kan? Dibantuin, ditolongin, dan Felix ini sumringah banget ngelihat penggoda kita. Kayak dia ngelihat tiba-tiba kejatuhan bidadari dari langit. Mas tuh ngapain sih tunggu di depan kayak gini? Kamu nggak lihat? Kenapa? Udah ke kantor itu. Emang kenapa kantornya? Itu kantor aku loh. Oh, ini kantornya Mas. Iya. Terus ngapain Mas tunggu di depan? Terkena debu loh, kotor loh mukanya loh. Kagak salah, karyawan. Kenapa? Suka bikin jengkel kadang-kadang. Makanya saya keluar cari angin seger. Jadi nggak terlalu bawanya emosi terus. Jangan emosi-emosi, ntar cepet tua loh, jelek. Jadi itu ya ada sekretaris saya lagi, ya kan? Dan gila-gila sama saya. Terus kan nggak bisa sama orang satu kantor ya. Oke, bilang aja, Mas, kok nggak mau Mas sekretarisnya? Bisa kan sekretaris cantik. Suka sama Mas. Iya, ngecam-ngecam. Iya, tapi kan kalau sekretaris itu kan orangnya cantik, terus pinter, seksi lagi. Kenapa nggak mau? Mas rugi loh kalau nggak mau sama sekretaris. Saya nggak punya feel sampai di situ gitu loh. Saya mendingan orang baru. Ih. Mungkin lebih ketemu feel-nya kayak kamu lah. Pinter banget nih ya. Gombal banget suaminya. deh. Gombal banget ya. Saya lagi butuh sekretaris. Kayaknya cocok buat kamu. Kebetulan Mas, saya juga belum kerja. Jadi Jadi saya ajak keliling luar negeri. emangnya kalau misalkan jadi sekretaris gajinya berapa sih Mas? Kalau buat kamu mah gampang lah. Saya siapin semuanya itu mobil mewah, rumah. Hah? Ya, Serius Mas? bener. Itu udah jadi sekretaris? Iya. Masa sih Masnya bohong pasti? Aduh, apalagi kamu mau jadi istri saya. Wow, aja bisa aja. Coba deh kamu pegang dadaku. Kayak gini Mas. Coba deh. Apa sih? Lebih deket. Kayak gini. Lebih deket lagi. Tapi lanjutin aja. Gue nggak tahu dia mau ngapain nih. Ya, lu pegang aja dada nggak apa-apa. Ih, maksudnya cium-cium aku sih. Lalu kamu Modus ya Masnya ya. agak. Amit, dasar cowok bener. Lu cemburu ya? Aku jijik Mas, gak Denny, gak dia, sama aja cowok semuanya. Aku jijik sama kamu. Oh iya, santai aja.
Itu siapa tadi, Mas? Itu karyawan. Kok baik banget dikasih uang segala? Jangankan sama dia, sama penulis saya gue kasih 100.000. Ih, Mas baik banget, ya ampun. Wah, ini saya punya ide nih. Tadi kan dari tadi dia ngaku sama penggoda kita sama Bunga, bilang kalau dia tuh orangnya nggak bisa lihat orang susah gitu ya. Saya suruh Dodo, lu pura-pura minta-minta ke situ. Kita lihat di depan cewek penggoda kita, dia ngasih apa enggak? Siapa ya? Ada duit dong lu. Dia langsung ngasih loh, langsung ngasih. Kayaknya terpaksa dia ngasihnya juga deh. Si Dodo suruh minta lagi dong, minta lagi. Jangan minta lagi, minta lagi. Kasih Ron. Kasih cepet. Menang banyak ya, Dodo. Mukanya mendeliknya kesel banget. Kasih banyak banget sih, Mas. Ya, dia rezekinya banyak lah dari Allah. Oh ya Allah, Mas tuh ya ampun sempurna banget, tahu nggak? Baik, udah ganteng. Ini apa? Dia tahu loh, dia tahu loh. Tuh, tenang, bunga. Lu ketahuan apa gimana? Kamu tuh pendusta ya? Kamu penipu ya? Aku pendusta apa sih, Mas? Ini apaan? Emang dia ngeliat kita mau? Hah? Dia ngeliat kamera lo? Lalu makanya gue bilang lu jangan buka kaca dari... Mas dia datang, Mas dia datang, Mas. Mas. Turun. Ini apa nih? Dari tadi saya udah tahu. Kamu nipu saya ikutin aja. Saya udah tahu. Makanya saya bukan orang kayak gitu. Saya tipenya orang setia. Kalau lu mau kerjain dulu tuh masa lu yang sebelah angkot. Udah tadi. Oh udah? Iya. Udah. Bagus lah. Dari situ kamu ketahuan. Dia sama saya siapa? Siapa yang lebih setia? Intinya lu juga genit kan, sama aja. Kan saya kan ladenin, saya udah tahu ini jebakan. Dan gak mungkin saya bisa terjebak. Gak mungkin. Kalau bukan jebakan juga pasti sama aja kan. Tapi yang saya bingung, Viga ini kok jadi kayak menyerah. Dia jadi kayak apa ya, kayak pengen ngikut sama Felix. Dia mau pulang diantar Felix. Aku pulang dulu, Mas Surya. Kamu serius nih? Sini saya bawain. Jadi gimana nih, Mas? Iya. Tadi dia tahu nggak sih tadi sebetulnya? Tadi tuh dia denger ini pas megang telinga gue kan. Gue tahu lo pasti bawa kamera, lo timnya Mas Surya, dia bilang gitu. Kok tadi dia main ikut aja sih? Enggak, gue masih ada yang aneh deh sama cowok ini. Ikut deh. Ini aneh nih, ini cowok nih nggak benar. Terus aku gimana, Mas Surya? Ikut mobil sebelah aja. Ayo deh. Dia turun. Gue masih curiga deh sama cowok satu ini, si Felix ini. Kalau emang dia orang kaya banget, mobilnya nggak kayak begini. Iya bener sih. Mobilnya pasti lebih mewah dari ini. Kita masih bisa dengar suara mereka ya? Viga masih pakai clip on kan? Belum kita copot ya? Oh iya lupa kita copot. Apa katanya? Coba jelasin. Gak nyangka banget, sumpah Dani kayak gitu. Gua sih udah tahu. Dia orang kayak gitu. Tadi itu jebakan kan? Gue sih orangnya kayak gitu ya. Iya sih, menurut gue sih dia kecewa sama si Denny. Akhirnya Felix juga yang dapat. Ibunya keluar, Kenapa? Ada apa dengan kamu? Kenapa Felix? Ya, Denny lah. Ya, Mama bilang apa? Udah laki-laki playboy, miskin lagi. Kamu gak dengar kata Mama sih. Tuh, dengerin kata mama kamu. Sudah. Aku kesel banget. Gak deh, kita harus ikutin Felix, tetap kita ikutin Felix. Felix cabut. Ikutin. Jalan, ikutin. Oke, kita nggak tahu sih ini Felix mau kemana, tapi gue tetap curiga sih. Riz, gue curiga kalau ada yang nggak benar dari si Felix ini nih. Oke, dia berhenti. Stop. Ternyata Felix berhenti di sebuah showroomnya showroom rental mobil gitu. Di situ gue bingung sama Felix, dia ngasih uang dan kunci mobil ke pegawainya gitu.
Lu turun nih, lu turun. Oke. Lu turun, hati-hati ya. Gua pakai jaket Felis. Oke. Akhirnya di sini gue intai buat gue cari tahu karena gue masih penasaran ya kenapa dia ngasih uang dan kunci mobil ini ke karyawan. Mas mau nanya itu Felix kan? Felix kan? Iya, Dia ngapain ya di sini? Ini showroom mobilnya dia kan? orang dia tadi habis bayar sama saya. Dia biasa memang sewa tempat saya. Sewa. Ini bukan tempat dia, terus dia nyewa. Di sini gue kaget banget ternyata Felix bukan pemilik showroom rental mobil ini. Iya ya Mbak. Iya gue nitip jaket gue ya. Dari jaket dititip dia aja. Oke. Apa tadi? Jadi itu apa nih? Ini ternyata yang kita sangka dia orang kaya, yang punya showroom. Tahu ini bukan showroom dia, Mas. Maksudnya? Jadi selama ini dia kesini tuh cuma mau nyewa mobil. Minjem, ini mobilnya minjem, nyewa. Oh, udah gue duga. Viga harus tahu, ibunya Viga juga harus tahu. Kita lanjutin dari besok ya, kita kasih lihat videonya, buktinya. Sekaligus jadi gue juga pengen tahu nih, di kantor dia ini ya, di kantor si Felix itu dia kerjanya apa? Ya kan dia bilang bos ya segala macam kan. Gue curiga, jangan-jangan dia. Oke, yuk kita udahin dulu. Kita kasih bukti ini besok ke Viga sama ibunya ya. Balik, Dok. Dengan bukti yang kita punya kemarin tentang Felix, ya kita harus mengajak ibunya Viga dan Viga untuk melihat apa yang terjadi kemarin tentang Felix. Ngapain ini? Ibu diajak ke sini. Enggak Bu, Ibu harus lihat itu dulu, harus lihat. Ya, ibu lihat dulu. Ibu kan percaya banget Felix itu kan orang yang baik ya. Orang kaya betul. Nih, Bu. Oke, kemarin kita lihat dan Risa kemarin sempat rekam. Nih, Ibu lihat sendiri. Ini bohong nih. Fitnah ini. Kita apa nih jelas-jelas? Enggak Ma, ini nggak fitnah Ma. Ini sesuai dengan kenyataan yang tadi aku lihat sama Mas Surya lihat. Ini pasti bisa-bisa kalian semua. Loh, Mak, tuh untungnya buat kita apa, Bu? Untungnya buat kita apa? Ma, aku tuh nggak tau kayak gini biar Mama tuh tahu Felix tuh kayak gimana. Felix nyewa mobil, Ibu, ya. Kemarin juga Felix ketahuan sama cewek sekretarisnya di kantor. Gak percaya saya. Ya udah, kita buktiin aja, kita datang ke kantornya Felix. Itu Felix. Itu dia tuh. Siapa itu lagi? Kita turun. Ada kamera apa nih? Oke, maaf Pak. Iya, maaf Pak. Siapa bapak ini? Ngapain marah-marahin Felix? Bapak nggak tahu ya siapa Felix? Felix itu orang kaya di sini Pak, yang punya perusahaan di sini. Ibu ya, asal ibu tahu ya, saya ini bos di sini. Felix ini adalah anak buah saya. Anak buah. Dia akuntan Pak, cuman bagian pembukuan. Sekarang dia punya kasus sama saya. Berapa banyak uang yang digelapkan sama dia? Kita baru tahu kalau ternyata Felix itu bukan bos di situ. Yang marah-marah itu justru bosnya. Nih, uangnya hilang. Ini nggak ada setorannya. Tanggung jawab dia semua ini. Gimana tanggung jawab kamu, Felix? Benar itu. Kamu ngomong kau. Selama ini kamu bohongin kami ya? Oh iya, Felix. BPKB yang dulu kamu gadein gimana? Uangnya kamu buat apa? BPKB apa, Pak? Mobil perusahaan. Iya. Digadein sama dia. Benar itu Felix. Tuh kan Ma, benar kan curiga aku sama ini. Ajar kamu. Saya minta maaf besar-besarnya, Pak. Saya minta maaf besar-besarnya. Maaf. Gak ada maaf buat kamu. Kamu udah banyak nipu saya. Tapi bapak-bapak ini, si bos kantornya ini masih memberikan kesempatan. Tapi dia bilang, yang bertanggung jawab di kantor ini adalah anaknya dia. Kalau saya nggak mandang bapaknya, udah dari lama saya pecat dia. Saya kasihan aja karena dia anaknya teman saya. Oke Felix, satu kali kesempatan lagi saya kasih ke kamu. Saya tidak akan memperpanjang masalah ini, saya tidak akan melapor polisi. Tapi mulai hari ini, yang akan menggantikan saya di usaha ini adalah anak saya. Hari ini saya akan menempatkan dia di sini.
Enggak, enak aja. Nggak mungkin saya izinin ya. Tante, saya minta tolong buat kembaliin semua uang yang saya udah kasih ke Tante. Itu uang perusahaan Tante. Nggak ada kembali-kembali. Tante kan juga terima uangnya. Maksudnya uang apa yang kamu kasih ke mama aku? Apa, Felix? Jadi kamu mengasihkan uang perusahaan ke ibu ini? Itu bukan urusan saya. Itu tanggung jawab kamu dengan perusahaan di sini. Tuh, anak saya datang. Mama jawab dulu, itu uang dari mana? Uang apa? Dia kan punya orang kaya. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah mobil Alphard hitam. Alphard terbaru keluaran 2018. Datang. Itu bukannya... Loh. Dan saat pintu terbuka, ini yang bikin kita semua bengong, nganga. Ternyata anaknya bos ini adalah... Kalian ngapain di sini? Oh, ini anak Bapak. Ini anak saya, Pak. Iya. Inilah akan menggantikan saya nanti di sini. Loh, Mas Denny jadi sama ini kamu? Kamu kenal sama anak saya, Denny? Oh, jadi ini perempuan yang bikin kamu menunda kerja sama Papa ya? Ya, Pak. Aku udah sayang banget sama dia, Pak. Kok baru nggak pernah kamu kenalkan sama Papa? Ya, aku juga bingung. Takutnya Papa gak setuju juga apa gimana. Jadi aku coba dulu deketin dia, keluarganya dia dulu. Kayak gimana, baik apa enggak. Iya Pak. Pegang saya. Ibu kok berubah kayak gitu ya? Mas Denny, jadi sama ini kamu hubungin aku. Aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak percaya kamu tiba-tiba kok di depan aku jadi kayak... Bukannya apa-apa, aku tuh sampai dimanfaatin terus sama cewek-cewek yang lain di luar sana. Aku pengen tes kamu tuh segimana sama aku? Kamu serius apa enggak sama aku? Aku selama ini jadi supir angkot tuh sebenarnya pura-pura aja. Mau ngetes kamu, gimana keseriusan kamu sama aku sebenarnya? Maksudnya apa sih syukur angkot? Nanti aku bisa jelasin kok, Pak. Tahu nggak Mas, aku tuh terima kamu tuh apa adanya Mas. Mau kamu supir angkot kek, mau kamu nggak punya uang kek. Aku tuh terima kamu apa adanya Mas, aku sayang sama kamu. Itu yang membuat aku tetap memilih kamu. Karena kamu lain dari yang lain. Cinta kamu tulus. Aku bisa merasakannya. Melupakanmu, tak bisa aku tanpamu. Kamu mau kan nikah sama aku? Please. Iya Pak. Sebenarnya saya udah lama setuju. Saya ngizinin mereka untuk nikah. Ini gara-gara dia nih. Mbak tua banget sih sekarang, kelihatan banget. Tadinya baik-baik sama aku. Sekarang ketahuan mana yang lebih kaya, baik-baik sama yang orang kaya. Kamu ngomong apa? Kamu masih berani ngomong sekarang ya? Kamu. Ya Bapak. Dah, Tanus, kamu masuk belakang. Tapi ini ibunya Viga matre banget sih. Dia jelas-jelas dari kemarin benci banget sama Denny, dimaki-maki. Dia sekarang belaga-belaga setuju. Ya sudah, jadi gimana? Kapan kita rencana pernikahan? Ya Pak? Gimana Pak? Ya udah Bu, nanti kita bicarakan lagi ya Bu ya. Gimana? Tiga? Ke kantor saya Bu, kita ngobrol di dalam aja ya. Makasih Mas Ria. Jadi berkat Mas Ria, jadi kita jadi jodoh. Makasih ya Mas Ria ya. Coba saya langsung aja Pak, biar kalian aja. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Mas Ria ya. Itu kalau... Ibunya gokil banget deh. Buset deh. Dan Langsung kayak kepribadian kayaknya ganda gitu. dia nggak bisa ngeliat yang mewah-mewah dikit deh. Langsung bisa berubah total. Buset deh. Ada orang kayak begitu ya? Itu ibu-ibu zaman now, namanya Mas Ria. Iya. Kalau kamu nanti pengen jadi ibu zaman now nggak? Enggak mau. Nggak mau. Kalau dari anak-anak aku. Iya. Kalau gitu, doain
nikahin ya semoga ya. Langsung ya kita berdua ya. Oke. Udah kalau gitu, saya Uya. Saya Risa. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu